Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan study case penggunaan elektrodialisis pada proses pengolahan air buangan. Ini adalah anggota kelompok kami. Latar belakang. Ketersediaan air bersih menjadi tantangan global akibat meningkatnya pencemaran air dan kebutuhan air yang terus bertambah. Air payau dan air limbah sering mengandung berbagai ion terlarut seperti Na+, Cl-, NH4+, PO4 3-. Jika tidak diolah, senyawa tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, eutrofikasi, dan penurunan kualitas air. Salah satu teknologi yang dapat berkembang dalam pengolahan ini adalah elektrodialisis. Elektrodialisis yaitu proses pemisahan ion menggunakan membran selektif dan medan listrik. Lalu definisi elektrodialisis. Yang pertama ada teknologi pemisahan berbasis membran penukar ion. Kedua, memanfaatkan energi listrik untuk memindahkan ion terlarut. Yang ketiga, ion dipisahkan karena perbedaan potensial listrik atau arus DC. Lalu banyak digunakan pada desalinasi air payau, pengolahan limbah cair, dan pemurnian bahan kimia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja elektrodialisis. Berdasarkan perpindahan ion akibat beda potensial listrik, ion positif atau kation akan bergerak menuju katoda yang bermuatan negatif, sedangkan ion negatif atau anion akan bergerak menuju anoda yang bermuatan positif. Perpindahan ion ini disebut elektromigrasi. Namun, tidak semua ion dapat bergerak bebas. Dalam sistem elektrodialisis, terdapat membran penukar ion yang berfungsi mengatur arah perpindahan ion serta menentukan ion mana yang dapat melewati membran tersebut. Di sini ada penerapan elektrodialisis pada pengolahan air limbah. Yang pertama, tadi kasus yang pertama, desalinasi air payau dengan elektrodialisis dan ozon. Masalah penelitian, air payau memiliki kandungan garam tinggi yang ditunjukkan oleh nilai total dissolved solid dan salinitas yang tinggi. Air dengan kondisi ini tidak dapat langsung digunakan sebagai air bersih. Oleh penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas elektrodialisis yang dikombinasikan dengan ozon dalam menurunkan kandungan garam pada air payau. Skema proses penelitian, proses pengolahan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, air payau dimasukkan ke dalam reaktor elektrodialisis. Yang kedua, reaktor terdiri dari elektroanoda dan katoda, membran penukar kation, membran penukar anion. Yang ketiga, ketika arus listrik dialirkan, ion positif bergerak menuju katoda, sedangkan ion negatif bergerak menuju anoda. Yang keempat, ion-ion tersebut melewati membran selektif sehingga terkumpul pada kompartemen konsentrat. Yang kelima, air yang telah mengalami penurunan konsentrasi ion disebut dilut. Yang keenam, setelah proses elektrodialisis, air kemudian diberikan ozonisasi untuk meningkatkan kualitas air dan membantu oksidasi senyawa pengganggu. Nah, pada penelitian ini dilakukan variasi beberapa parameter operasi untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja elektrodialisis dalam menurunkan kandungan garam pada air payau. Parameter yang pertama yaitu tegangan listrik, variasinya 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Variasi tegangan digunakan untuk melihat pengaruh medan listrik terhadap kecepatan perpindahan ion dalam proses elektrodialisis. Yang kedua, parameternya yaitu debit aliran. Variasinya 0,67 liter per jam, 0,17 liter per jam, dan 0,13 liter per jam. Debit aliran itu mempengaruhi waktu kontak antara larutan dengan membran, sehingga semakin kecil debit aliran, maka proses pemisahan ion menjadi lebih efektif. Parameter ketiga yaitu waktu ozonisasi, variasinya yaitu 5 menit.
Proses ozonisasi ditambahkan untuk meningkatkan kualitas air melalui proses oksidasi terhadap senyawa pengganggu yang masih tersisa setelah elektrodialisis. Next. Nah, untuk hasil yang didapatkan yaitu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa elektrolisis mampu menurunkan nilai TDS dan salinitas air payau secara signifikan. Nah, sebelumnya parameter yang dianalisis itu ada TDS, salinitas, dan konsentrasi klorida. Lalu, debit aliran yang lebih rendah menghasilkan efisiensi pemisahan ion yang lebih baik karena waktu kontak air dan membran menjadi lebih lama. Nah, kondisi operasi terbaik pada penelitian ini diperoleh pada tegangan 6 volt dan debit 0,13 liter per jam dengan waktu ozonisasi 5 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa elektrodialisis berpotensi digunakan sebagai teknologi alternatif untuk desalinasi air payau dengan konsumsi energi yang relatif rendah. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, yaitu recovery nutrien dari limbah urin dengan elektrodialisis. Limbah urin mengandung nutrien yang penting seperti nitrogen dalam bentuk amonium atau NH4+. Yang kedua, limbah urin juga mengandung fosfor dalam bentuk fosfat, yaitu PO43-. Jika dibuang langsung ke badan air, nutrien ini dapat menyebabkan eutrofikasi. Namun, nutrien tersebut juga berpotensi dimanfaatkan kembali sebagai pupuk. Menurut penelitian Rum et al. Di tahun 2023, yaitu limbah recovery nutrien dari limbah urin ini bertujuan untuk memisahkan dan memulihkan nutrien tersebut menggunakan elektrodialisis dengan anoda magnesium. Untuk skema proses penelitian ini, yaitu melalui tahapan berikut. Yang pertama, larutan urin sintetik dimasukkan ke dalam reaktor elektrodialisis 3 kompartemen. Yang kedua, sistem terdiri dari membran penukaran ion, anoda magnesium, dan katoda stainless steel. Yang ketiga, ketika arus listrik dialirkan, ion amonium dan fosfat bermigrasi melalui membran. Yang keempat, ion-ion tersebut kemudian terkonsentrasi dalam kompartemen tertentu. Yang kelima, ion magnesium yang dilepaskan dari anoda bereaksi dengan amonium dan fosfat membentuk presipitat struvit. Jadi untuk recovery nutrien dari limbah urin dengan elektrodialisis, untuk variabel penelitian, parameter operasi yang diuji dalam penelitian ini meliputi parameter dan variasi. Untuk parameter pH awal bervariasi 8,5, 8,8, dan 9. Dan untuk parameter kuat arus listrik bervariasi 300 mA dan 400 mA, 450 mA. Parameter yang dianalisis meliputi yang pertama konsentrasi amonium, dua konsentrasi fosfat, dan ketiga karakteristik presipitat. Next. Lalu untuk recovery nutrien dari limbah urin dengan elektrodialisis, yaitu untuk hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa recovery amonium mencapai sekitar 42% dan recovery fosfat mencapai sekitar 28%. Produk presipitat yang terbentuk sebagian besar berupa brucite dan struvite. Struvite merupakan senyawa yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk slow release, sehingga proses ini tidak hanya mengolah limbah, tetapi juga menghasilkan produk yang bernilai. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada salahnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.